merasakan bahwa Allah itu dekat dengan diri kita, itulah namanya dekat dengan Allah. Bila sudah kita merasakan bahwa Allah Ta'ala itu dekat dengan kita, maka kita akan merasa bahwa kita selalu dipantau, dilihat, didengar, diperhatikan, diawasi oleh Allah. Bila kita merasakan dilihat, diawasi oleh Allah, kita akan berhati-hati. Ujar Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya, menukil perkataan ulama, kalau orang berbuat maksiat sedangkan dia meyakini Allah Ta'ala melihat, itu orang sangat berani kepada Allah. Orang itu melakukan maksiat padahal dia yakin bahwa Allah melihat, berarti orang ini sangat berani kepada Allah. Sangat berani kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi membuahkan muraqabah, membuahkan adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, kalau supaya bisa usul kepada Allah, disebutkan pada hikmah yang lalu, kita memperbanyak zikir la ilaha illallah dengan hadir hati bahwa tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Dari Al-Hikam, berkata pengarang Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Qurbuka minhu an takuna musyahidan liqurbih wa illa famin aina anta wa wujudu qurbih. Artinya, bermula dekatnya engkau daripada Allah, bahwa engkau menyaksikan dengan mata hati engkau bagi dekatnya Allah itu. Jikalau tidak demikian maksudnya, maka dari manakah engkau dan adanya dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Para muhibbin rahimakumullah, di antara istilah yang dipakai oleh orang-orang arifin adalah al-qurbu, yaitu dekat. Sebagaimana minggu yang lalu al-wusul, sampai. Nah, kemudian dekat. Jelas dimaksud dengan dekatnya kita kepada Allah itu bukan dekat zat dengan zat, karena itu mustahil. Bukanlah dekatnya kita dengan Allah seperti dekatnya kita dengan kawan kita, dekatnya kita dengan suatu benda. Itu mustahil diartikan demikian. Al-qurbul hakiki qurbullah minka. Kedekatan yang sebenarnya itu adalah dekatnya Allah daripada engkau. Bila mana mata hati kita menyaksikan, diri kita merasakan bahwa Allah itu dekat dengan kita, maka itulah yang dimaksud kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya, bila mana kita merasakan bahwa Allah itu dekat dengan kita, maka itulah yang dimaksud dekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila bertanya kepada engkau wahai Rasul, hamba-hambaku tentang aku, maka katakanlah bahwa aku itu dekat. Bila mana bertanya kepada engkau wahai Rasul, hamba-hambaku tentang aku, jawab bahwa aku adalah dekat. Wa qala ta'ala, Allah berfirman lagi, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun.
bahwa kami itu sangat dekat kepadanya daripada kalian, tetapi kalian tidak bisa melihatnya. Tetapi la tubsirun, tidak melihat. Wa qala ta'ala, Allah berfirman lagi, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami sangat dekat kepada manusia itu daripada urat leher mereka sendiri. Nah, inilah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu sangat dekat dengan kita. Tinggal lagi apakah kita bisa merasakan kedekatan Allah kepada kita itu. Yang dituntut dalam hikmah ini adalah agar kita bisa merasakan dekatnya Allah. Allah sudah menjelaskan bahwa Allah dekat dengan kita, lebih dekat dari yang dekat. Tinggal lagi kita yang belum bisa merasakan kedekatan Allah itu. Bukti bahwa Allah itu dekat dengan kita, Allah berfirman, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami menciptakan manusia dan kami mengetahui geritik hatinya. Allah mengetahui geritik hati kita. Dan apa yang kita rancang, apa yang kita perbuat, apa yang kita rencanakan di hati kita itu Allah tahu. Dan itu akan Allah sampaikan kepada kita pada hari kiamat nanti. Dalam sahifatul amal, lembaran amal kita. Allah menjelaskan bahwa engkau pada hari anu, tanggal anu ada merencanakan ini. Hari anu, tanggal anu engkau merencanakan itu. Allah mengetahui apa yang ada terlintas di dalam hati kita. Nah, itu bukti bahwa dekatnya Allah dengan kita, sampai-sampai geritik hati kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman lagi dalam Al-Quran, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu mengetahui khianatnya mata. Allah mengetahui siritan mata kita. Misal kita menyirit kawan dihiga, kawan kada tahu pada kita menyirit. Allah tahu kita menyirit kawan kita itu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, dan yang menyembunyikan oleh hati itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau kada dekat, kada akan tahu, kada akan bisa mengetahui demikian. Orang yang paling dekat dengan kita pun kada tahu isi hati kita, tapi Allah tahu. Nah, itu menunjukkan bahwa dekatnya Allah kepada kita lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Nah, para muhibbin rahimakumullah, musyahadatul abdi kurbah, musyahadatul abdi kurbahu ta'ala minhu tusmirul muraqabah. Menyaksikannya seorang hamba akan dekatnya Allah daripadanya itu membuahkan muraqabah, membuahkan muraqabah. Kalau kita sudah merasa bahwa Allah itu dekat, sangat-sangat dekat, itu akan menimbulkan dalam hati kita yang namanya muraqabah. Selalu dilihat Allah, selalu diketahui oleh Allah, selalu diawasi oleh Allah. Nah, itu muraqabah timbul dalam hati kita apabila kita sudah menyaksikan dekatnya Allah dengan kita. Nah, jadi ini tusmirul muraqabah, membuahkan muraqabah. Kita kada akan bisa muraqabah kalau sebelum kita merasakan Allah itu dekat. Nah, sudah kita merasakan Allah itu dekat,
di situ kita timbul murakabah, rasa dilihat Tuhan, rasa didengar Tuhan, rasa diawasi selalu oleh Tuhan. Nah itu murakabah. Wahia itu murakabah yakinu tila'illah ala zahir abdi wa batinih. Murakabah itu artinya adalah yakinnya mengetahui Allah atas yang zahir dari seorang hamba dan yang batinnya. Itu murakabah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an dalam musafir beliau di padang pasir singgah di penyinggahan, lalu beliau ada melihat seorang budak mengembala kambing. Didekati oleh Sayyidina Umar, wahai budak, jual kepadaku satu ekor kambing itu. Artinya aku nukari seekor na kambing itu. Ujar si budak, ini kambing milik tuan, bukan milikku. Bagaimana kalau tuanku menanyakan mana kambing? Kurang satu. Ujar Sayyidina Umar, jawab lawan tuan, dimakan serigala. Sayyidina Umar mencoba ini budak. Kalau tuan nikam betakun, kambing napa kurang seekor? Oh, dimakan serigala. Lalu ujar budak, kalau tuan itu bisa saja dikatakan demikian. Bagaimana dengan Allah? Bagaimana dengan Allah? Kalau Allah menanyakan kepadaku, mana kambing yang satunya? Fabaka Umar, maka Umar menangis. Menunjukkan bahwa seorang hamba yang berkulit hitam pengembala kambing itu ternyata punya sifat murakabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa diawasi oleh Allah. Artinya kalau lawan tuan kita bisa berbohong, dimakan serigala. Tapi kalau dengan Allah, halo Sayyidina Umar, mana tuan engkau? Tuanku di sana. Bawa kepada tuannya. Ujar Umar, wahai tuan, ini budak aku beli. Berapa harganya? Dijual oleh tuannya. Maka budak itu dimerdekakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, jadi artinya Allah memberikan ini sifat yang mulia murakabah kepada seorang budak hitam, seorang hamba sahaya. Yang itu barangkali tidak diberikan Allah kepada orang-orang yang merdeka, kepada orang-orang yang bebas. Itu adalah anugerah Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Di dalam pasal yang sebelumnya, Imam Ahmad ibnu Athaillah ini menjelaskan tentang wusul, sampai. Nah, sedangkan di hikmah ini yang ke-214 tentang dekat. Mana tingginya dua kedudukan itu di sisi Allah? Sampai dekat. Nah, kalau sampai itu dijelaskan bahwa sampai itu kita mengetahui, merasakan bahwa segala sesuatu itu adalah perbuatan Allah. Hati kita. Nah, hati kita melihat sesuatu apapun itu merupakan karya Allah. Kalau demikian sudah kita masuk dalam golongan orang-orang yang sampai. Hati jangan diucapkan. Bila diucapkan itu istihza billah. Itu bisa jadi maulu-ulu Allah dan bahaya iman kita. Jangan dianggap enteng dengan mulut, dengan lisan. Bisa melihat ada yang kurang bagus atau akhlak orang yang kurang baik, wah itu fi'il Tuhan. Ini istihza billah, bisa kafir. Ini perkara hati, perkara hati. Fi'lullah. Nah, kita melihat sesuatu, hati kita mengatakan bahwa itu adalah fi'lullah, perbuatan Allah. Nah itu hati. Jangan dianggap remeh, jangan diulah main-main.
Ini bisa menghancurkan iman. Sambil duduk misalnya, PL Tuhan. Jangan PL itu bahaya dengan iman kita. Ini perkara hati. Nah, bila sudah hati kita bisa melihat, hati kita bisa menyaksikan, diri kita bisa merasakan bahwa yang ada ini adalah fi'il Allah, itu sampai. Kita sudah masuk golongan orang wasilin, orang yang sampai walaupun derajat yang paling rendah. Nah, sekarang dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah, merasakan kedekatan Allah dengan diri kita. Setiap yang dekat belum tentu sampai. Setiap yang sampai pasti dekat. Nah, ini menunjukkan bahwa martabat usul lebih tinggi daripada martabat al-qurbi atau dekat. Lebih tinggi usul. Orang kada akan bisa usul kalau kada qurbi, kalau kada dekat terlebih dahulu. Nah, ini menunjukkan bahwa usul itu adalah target utama kita. Nah, usul target utama kita. Kita mesti sampai ke situ. Kita mesti sampai kepada derajat di mana hati kita menyaksikan bahwa semua itu adalah fi'il Allah. Target utama. Nah, kalau kita belum sampai ke derajat itu, belum sampai ke derajat musyahadah fi'lullah, kita ambil yang di bawah, yaitu menyaksikan kedekatan Allah dengan kita. Nah, ini kalau kada kawa sampai ke usul, barang kita sampai di qurbi ini. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "U'budillah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yarak." Ini Rasulullah menyampaikan kepada kita target yang utama. Hendaklah engkau menjadi hamba Allah yang selalu melihat Allah. Nah, artinya hendaklah engkau menjadi hamba Allah yang selalu menyaksikan mata hati engkau itu akan fi'il Allah. Itu kalau bisa. Wa'budillah ka'annaka tarah. Jadilah engkau seorang hamba yang selalu bisa menyaksikan, merasakan akan perbuatan Allah. Fa illam takun tarah, jika engkau belum sampai demikian, fa innahu yarak, Allah yang melihat engkau. Nah, kalau belum sampai ke sana, ambil yang ini. Selalu merasa dilihat oleh Allah. Nah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Nah, ini adalah pilihan yang terakhir. Hanya ada dua. Hanya ada dua. Harus salah satunya. Kalau kita belum bisa menyaksikan segala sesuatu itu adalah perbuatan Allah, belum bisa itu, kita ambil yang kedua, bahwa segala sesuatu gerak-gerik kita ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kada ada pilihan lain pada itu. Kalau kita hendak duduk dalam derajat ihsan, dalam derajat ihsan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, al-muraqabah tusmirul adab ma'allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah bisa muraqabah tadi, muraqabah, merasa diawasi Allah, merasa selalu dilihat oleh Allah, selalu didengar oleh Allah, itu kita dapatkan dari permulaannya kita merasakan kedekatan Allah dengan kita, dapat kita muraqabah. Dari muraqabah itulah kita lalu beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kada merasa diawasi Allah, kita kada akan beradab dengan Allah. Kenapa kita beradab dengan seseorang? Karena kita merasa dilihatnya, merasa didengarnya.
Al-muraqabah tusmirul adab ma'allah subhanahu wa ta'ala. Muraqabah itu membuahkan adab beserta Allah subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Wal adab ma'allah, bermula adab lawan Tuhan itu, adab dengan Allah itu kal ikhlas, seperti ikhlas. Ini adab dengan Allah. Kita beribadah itu semata-mata murni karena Allah, bukan karena yang lain-lain yang kembali kepada diri kita. Itu ikhlas. Kalau kita beribadah supaya ke surga, itu kembali kepada kita ngarannya. Kalau kita beribadah supaya jangan masuk neraka, itu kembali kepada diri kita. Ikhlas itu adalah murni bahwa ibadah yang kita lakukan ini adalah karena Allah. Nah, itu adab ma'allah. Kawala kita ikhlas itu, kalau kada muraqabah, kada bisa. Kita bisa ikhlas itu dari muraqabah. Karena kita merasa diawasi oleh Allah, merasa Allah tahu isi hati kita, Allah tahu geritik hati kita. Mungkin kita kada ikhlas diketahui Allah, mungkin kita ikhlas diketahui Allah. Nah, lalu kita berusaha untuk ikhlas itu. Nah, jadi ikhlas itu bagian dari adab seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Warridha bima qadallah, ridha dengan apa yang ditentukan oleh Allah. Ridha artinya menerima yang diberikan Allah itu dengan perasaan senang hati. Ini ridha. Warridha ma'allah, ridha dengan Allah, dengan segala yang ditentukan oleh Allah. Nah, ini sesuatu yang sulit. Ridha, kedudukan yang tinggi. Orang yang beradab lawan Allah lah yang bisa ridha dengan Allah itu. Kalau orang kada punya adab dengan Allah, kada akan bisa ridha dengan apa yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa husnil dzan bihi, selalu berbaik sangka dengan Allah. Nah, ini adab ma'allah. Berbaik sangka dengan Allah. Arti berbaik sangka lawan Allah itu apa maksudnya? Bahwa meyakini segala sesuatu yang diciptakan Allah, segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah itu adalah tujuannya baik. Tujuannya baik. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah itu pasti tujuannya baik. Itu husnuzan billah, berbaik sangka dengan Allah. Apakah yang diterima dari Allah pasti tujuan Tuhan itu baik. Allah menakdirkan kita berbuat taat, lalu kita bisa taat kepada Allah. Baik. Allah menakdirkan kita berbuat maksiat, tujuan Allah bagus. Agar kita apa dengan maksiat itu? Agar kita sadar bahwa kalau kada dijaga Allah, kita jatuh dalam maksiat. Dengan maksiat itu kita sadar bahwa kita orang yang hina. Dengan maksiat itu sadar kita mesti tobat kepada Allah. Nah, jadi walaupun Allah itu menghendaki kita maksiat, walaupun kita mesti husnuzan dengan Tuhan. Ini tujuan Tuhan baik. Agar aku ini merasa bahwa diriku ini memang hamba yang kotor. Hamba yang mesti tobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba yang selalu minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu husnuzan billah. Selalu berbaik sangka dengan Allah terhadap apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bagian adab dengan Allah.
Nah, para muhibbin rahimakumullah, nah itu bagian adab-adab batin, adab-adab hati, ikhlas, ridha, apalagi yakin dengan janji Allah, yakin dengan janji Allah. Jar Tuhan, bila engkau melakukan ini dibalas ini, yakin sedikit pun kada ragu. Itu ngarannya adab dengan Allah. Apalagi malu terhadap Allah, mengutamakan Allah atas yang lainnya, mencintai apa yang dicintai oleh Allah, membenci apa yang dibenci oleh Allah. Nah itu termasuk adabul batin, adab batin seorang hamba. Nah semuaan itu bisa kalau sudah kita muraqabah tadi, merasa dilihat selalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah para muhibbin rahimakumullah, yang zahir adab wa kamubadaratil imtisal, seperti segera menjunjung perintah. Bila Allah menyuruh ini, lah kasih, jangan berlambat-lambat. Orang azan artinya Allah nyuruh sembahyang. Kalau beradab, lah kasih sembahyang itu. Nah itu adab. Wajtina bin nawahi, segera menjauhi larangan. Ujar Tuhan, jangan melakukan ini. Begitu mendengar ada Quran, ada hadis mengatakan jangan melakukan ini, lah kasih ampih, lah kasih kembali kepada Allah. Orang umpamanya melakukan riba, selama ini belum sadar, belum tahu apa itu riba. Begitu mendengar firman Allah, mendengar hadis-hadis Rasulullah bahwa riba itu akan matinya su'ul khatimah, akan diazab dengan neraka, larangan Tuhan riba. Nah, segera berhenti daripada riba. Jangan berpikir panjang. Namun aku ampih riba kayak apa rumah, maka rumah ini berhutang riba. Dijual kemana guring? Nah, setiap kali kita melaksanakan perintah Allah, Allah pasti akan menjamin keselamatan kita. Maulah Tuhan menyuruh kita sengsara, kada mau. Bila Allah menyuruh sesuatu, pasti ada manfaat yang kembali kepada kita. Segera. Itu adab yang zahir. Wa hifzal jawarih, menjaga anggota-anggota tubuh. Wal lisan, terutama lisan. Ini tadi beradab lisan ini. Kadang-kadang lisan kita ini kada beradab lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang bujur menurut hati belum tentu bujur diucapkan. Sesuatu yang mesti diiktikadkan oleh hati belum tentu tepat diucapkan, karena ada adab masing-masing. Kalau kita melihat anjing misalnya, dalam hati kita ayo itu fi'il Allah, tapi jangan sekali-kali di mulut kita bahwa anjing itu ciptaan Allah. Itu kada beadab mulut kita, kada beadab. Walaupun dalam hati kita i'tikadkan bahwa anjing itu adalah perbuatan Allah, ciptaan Allah. Tapi di mulut kita kalau mengatakan anjing itu ciptaan Allah, itu kada beadab dengan Allah. Maka kalau orang bertakun, anjing itu olahan siapa? Nah, jawaban yang benar adalah seluruh binatang yang melata itu ciptaan Allah. Nah, itu beradab dengan Allah. Anjing itu ulahan siapa? Ulahan Allah. Itu kada beadab walaupun bujur di hati, tapi diucapkan salah. Ada kotoran tahi kambing. Tahi kambing. Dalam hati kita meyakini bahwa itu adalah ciptaan Allah. Dalam hati diucapkan tahi kambing ulahan Tuhan, kada beadab lawan Tuhan. Kalau orang bertakun tahi kambing itu ulahan siapa? Kambing sebagian ulahan Tuhan. Nah, itu beradab lawan Tuhan marahnya. Kambing itu ulahan Tuhan. Nah,
Jadi jangan dikatakan bahwa tahi kambing itu olahan Tuhan, itu kada beadab lawan Tuhan secara syariat lisan kita. Walaupun di hati kita i'tikadkan bahwa itu semua adalah ciptaan Allah. Nah, wa hifdzul lisan wal jawarih amma nahallahu ta'ala anhu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya bahwa merasakan bahwa Allah itu dekat dengan diri kita, itulah namanya dekat dengan Allah. Bila sudah kita merasakan bahwa Allah Ta'ala itu dekat dengan kita, maka kita akan merasa bahwa kita selalu dipantau, dilihat, didengar, diperhatikan, diawasi oleh Allah. Bila kita merasakan dilihat, diawasi oleh Allah, kita akan berhati-hati. Ujar Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya, menukil perkataan ulama, kalau orang berbuat maksiat sedangkan dia meyakini Allah Ta'ala melihat, itu orang sangat berani kepada Allah. Orang itu melakukan maksiat padahal dia yakin bahwa Allah melihat, berarti orang ini sangat berani kepada Allah. Sangat berani kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi membuahkan muraqabah, membuahkan adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, kalau supaya bisa usul kepada Allah, disebutkan pada hikmah yang lalu, kita memperbanyak zikir la ilaha illallah, dengan hadir hati bahwa tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Nah, untuk bisa muraqabah ini, para ulama mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak zikir. Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidun alayya. Itu di hati, diulang-ulang supaya bisa muraqabah nih. Allahu ma'i, Allah besertaku. Allahu nazirun ilayya, Allah memandang aku. Allahu syahidun alayya, Allah menyaksikan atasku. Ulangi aja, baca beberapa kali sehari. Kayak ini jadi selalu merasa dipandang Allah, merasa disaksikan, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau untuk usul amaliyahnya la ilaha illallah, perbanyak. Kalau hendak dapat muraqabah ini, nah perbanyaklah zikir Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidun alayya. Nah, diulang-ulangi sambil dipaham artinya. Allah beserta aku, Allah memandang aku, Allah menyaksikan atasku. Kalau ada hitungannya berapa kali sehari? Nah, kalau sudah itu mahir, jadi kebiasaan, kena akan timbul kita muraqabah itu, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian hikmah yang ke-215. Al-haqaiqu taridu bihalit tajalli mujmalah wa ba'dal wa'yi yakunul bayan. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah summa inna alaina bayana. Bermula segala hakikat datang pada waktu tajalli. Datangnya hakikat-hakikat itu secara jumlah, secara global. Dan sesudah dimengerti, maka adalah keterangannya. Sebagaimana Allah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah." Bila kami bacakan itu wahyu, ikutilah wahyu itu. Summa inna alaina bayanah, kemudian kamilah nanti yang akan memberikan penjelasan dan keterangannya. Nah, seperti itulah hakikat-hakikat yang datang kepada hati yang bersih. Hakikat itu kadang-kadang tidak jelas apa tujuannya,
apa maksudnya, tetapi sesudah didengar, sesudah dimengerti, maka nampaklah, jelaslah apa yang dimaksud oleh hakikat yang datang ke dalam hati itu. Para muhibbin rahimakumullah, al-ulum wal hikam wal ma'arif wal kashfu taridu ala qalbin tahirin an kaduratis siwa min ghairi ta'allumin wala dirasah. Bermula ilmu-ilmu dan hikmah-hikmah dan ma'rifat-ma'rifat serta keterbukaan datang atas hati yang bersih daripada kekeruhan selain Allah. Datangnya itu dari ketiadaan dipelajari, dari ketiadaan didaras, tadarus. Datangnya pun secara jumlah, tidak nampak makna-maknanya dan tidak diketahui hakikat-hakikatnya. Ini hikmah yang ke-215 ini adalah merupakan buah yang diberikan Allah kepada orang-orang yang sudah melalui hikmah 214 itu. Dalam hikmah 213 kita di situ disuruh agar menggunakan mata hati, melihat sesuatu itu adalah merupakan perbuatan Allah. Jadi mata hati kita ini bila melihat sesuatu, maka mata hati pun melihat bahwa itu adalah perbuatan Allah. U'budillah ka'annaka tarah. Jadilah engkau hamba Allah yang selalu melihat Allah. Nah, artinya mata hati kita ini selalu melihat sesuatu itu adalah merupakan karya cipta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila kita tidak mampu demikian, lanjutnya ke hikmah 214. Fa illam takun tara fa innahu yara. Jika engkau tidak bisa melihat sesuatu itu merupakan ciptaan Allah, maka usahakanlah agar hati kamu itu merasakan bahwa kamu diawasi oleh Allah, bahwa kamu dilihat oleh Allah, bahwa kamu didengar oleh Allah, bahwa kamu diketahui, diliputi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan sebab yang demikian sudah ada pada diri kita, baik yang maqam wa'budillah ka'annaka tara atau maqam fa illam takun tara fa huwa yara, maka hati kita jadi bersih dari kekeruhan makhluk Allah ini. Nah, kalau kita bisa duduk di tempat atau di makam melihat sesuatu itu karyanya Allah, hati kita akan bersih. Hati kita akan bersih. Atau kita mempunyai hati yang bisa merasakan bahwa kita diawasi oleh Allah, geritik hati kita diawasi Allah, rancangan hati kita diketahui oleh Allah. Nah, kalau kita merasa diawasi, kita pun akan bersih. Nah, apabila hati itu sudah bersih, nah kita akan diberi Allah al-haqa'iq, hakikat-hakikat, baik berupa ilmu, berupa hikmah, berupa ma'rifah, atau kasab, mengetahui sesuatu yang gaib, baik yang lalu maupun yang akan datang. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini buahnya. Ilmu
hikmah, ma'rifah, kasab itu datang kepada kita tanpa dipelajari, tanpa membaca buku. Dengan sendiri kita dapat ilmu, dengan sendirinya dapat ilmu, dengan sendirinya tahu perkara-perkara yang gaib. Nah, itu artinya bahwa Allah meluntarkannya ke dalam hati kita bila sudah hati kita itu bersih tadi. Wa kaifiyatu wurudiha imma ala sabilil ilham awil manam awil i'lam. Caranya Allah meluntarkan ke dalam hati kita ilmu-ilmu tadi bisa melalui ilham, bisa melalui mimpi, bisa melalui pemberitahuan-pemberitahuan lain. Jadi datangnya ilmu kepada kita itu bisa dari ilham, langsung tahu, langsung tahu. Bisa lewat mimpi, bisa juga. Bisa juga lewat i'lam, pemberitahuan. Misalnya ada suara, orangnya kada kelihatan, yang biasa disebut dengan hatib. Nah, hatib itu ada suara tapi orangnya kada kelihatan. Nah, itu akan datang kepada kita kalau sudah hati kita ini jernih, hati kita bersih. Karena hati kita sudah bisa melihat sesuatu itu adalah ciptaan Allah, atau hati kita sudah merasakan kita diawasi, diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, kalau hati kita ini masih dengki, masih dendam, masih suka macam-macam, hati kita itu kadang akan datang hal-hal yang demikian itu. Karena ilmu-ilmu hakikah itu adalah laksana, sesuatu mutiara yang sangat mahal. Allah kadang akan menyerahkan itu kepada orang yang masih belum cocok menerimanya. Andai kata kita berisi anak, nah kita banyak mempunyai perhiasan, permata, tentu ini akan kita berikan kepada anak yang kita anggap bisa menjaganya, anak yang jujur. Nah, kalau anak ini sudah anak menghabiskan, anak yang membahayakan, tentu kita kadang akan memberikan kepadanya hal-hal yang berharga itu. Nah, demikian sekedar dari contoh bahwa Allah itu memberikan perkara-perkara mulia itu kepada orang-orang yang hatinya bersih, yang bisa menjaga, memelihara yang berharga yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi datangnya itu secara jumlah. Maksudnya apa? Kadang-kadang kita kadang mengerti. Pahamannya apa? Kadang mengerti. Tujuannya apa? Kita kadang mengerti. Nah, wa ba'dal wa'yi wat ta'ammuli ma fiha zahara bayanuha wa muwafaqatuha lil ulumi syar'iyyah. Sesudah kita dengar, sesudah kita paham, sesudah kita meneliti, mencerna apa yang datang tadi, nampaklah kejelasannya dan kesesuaiannya dengan ilmu-ilmu syar'iyyah. Jadi disebutkan di dalam kitab-kitab suluk bahwa sebahagian di antara mereka itu kalau datang sesuatu ilham atau lewat mimpi atau lewat i'lam tadi, sesuatu datang bahwa ini hukumnya ini, bahwa ini hukumnya demikian. Nah, itu mereka bersegera mencari kutub, kitab-kitab, cari kitab-kitab. Oh, ternyata ada dalam kitab itu. Ternyata ada di dalam kitab ini bahwa yang sama dengan tujuan apa yang diberikan Allah tadi. Nah, jadi Allah memberikan kita tanpa ada berdasarkan membaca buku, tanpa pemberitahuan guru, tapi langsung. Nah, setelah dapat, mereka cari kitab-kitab, ternyata ada. Ternyata sesuai dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Lianna ilmal hakikah la budda ayyakuna muwafiqan li ilmi syariah. Karena ilmu hakikat itu pasti
bahwa dia sesuai dengan ilmu syariat. Kada mau bertentangan, kada mau berlainan. Jadi ilmu yang datang dari Allah kepada kita itu pasti akan sesuai dengan syariat Allah. Kada mau bertentangan itu. La budda, tidak boleh tidak. Nah, pasti sesuai dengan syariat Allah. Karena hakikat dengan syariat itu kada boleh dipisah satu dengan yang lainnya. Mesti satu. Namun hanya tempatnya yang berbeda. Hakikat itu letaknya di dalam, namun syariat itu adalah di anggota-anggota tubuh kita yang zahir ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala Syekh Abu Bakr Al-Warraq waqa'a fi qalbi anna ilmal haqiqah yukhalifu syari'ah fa idza syakhsun tahta syajaratin sahabiyya Abu Bakar kullu haqiqatin tukhalifu syari'ah fa huwa kufur. Syekh Abu Bakar Al-Warraq beliau berkata, ujar Sidin, hatiku ini mengatakan bahwa ilmu hakikat itu berlainan dengan syariat. Ilmu hakikat ini lain dengan syariat. Nah, tiba-tiba ada orang di bawah pohon. Orang itu berteriak, wahai Abu Bakar, tiap-tiap hakikat yang bersalahan dengan syariat itu adalah kafir. Tiap-tiap syariat yang bersalahan dengan hakikat itu adalah kafir. Jadi sama aja kedua-duanya. Syariat dengan hakikat sebaliknya pun sama, kada bisa dipisahkan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Orang misal sembahyang, dalam keadaan sadar dia mengaku bahwa dia sembahyang dengan daya dan upayanya sendiri. Nah, karena dia berpegang penuh kepada syariat, dia sembahyang dengan daya upayanya sendiri. Aku yang sembahyang, aku yang baca Fatihah, aku yang ruku', aku yang sujud. Nah, ini orang dalam keadaan berbahaya. Karena ini bisa membawa kepada kesyirikan. Karena ini berpegang hanya pada syariat. Ada lagi orang yang sembahyang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sembahyang itu adalah Allah. Yang baca Fatihah itu adalah Allah. Yang ruku' itu adalah Allah. Yang sujud itu adalah Allah. Tanpa menghiraukan syariat. Nah, ini pun membahayakan dirinya, mengakibatkan kepada syirik. Karena dia tidak mengawinkan hakikat dengan syariat. Nah, yang benar hanya satu, adalah bahwa aku sembahyang, aku sujud, aku ruku dengan daya dan upaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini musib, ini yang benar. Sembahyang siapa? Aku dengan daya dan upaya Allah. Yang sujud siapa? Aku, tapi dengan daya dan upaya. Kada bisa dipisahkan antara dua itu. Nah, dengan demikian kita akan terhindar daripada kesesatan, daripada kemusyrikan. Jadi tiap-tiap ilmu hakikat yang bertentangan dengan syariat bahwa kufur, itu akibatnya kena kafir. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, idza arada kashfuka as-sahih al-kitab wa sunnah fa'amal bil kitab wa sunnah wa da'il kashfa li'anna Allah dhaminal ismata fil kitab wa sunnah wa lam yadhmanil ismah fi hadil kashfi. Apabila bertentangan kasab engkau dengan Quran dan hadis, amalkan Quran hadis, tinggalkan kasab itu. Tinggalkan kasab itu. Karena Allah menjamin terpeliharanya Quran dan sunnah, dan Allah tidak menjamin terpeliharanya itu kasab. Karena selain Nabi, syaitan itu yajri majrad dam, mengalir. Syaitan itu dalam tubuh kita, di mana darah kita mengalir.
Dan syaitan yang Islam hanya satu, syaitan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun ada syaitannya, walakin aslam, tapi dia berislam, kata Nabi. Artinya lain pada Nabi, kada ada jaminan bahwa dia selamat daripada tipu daya syaitan. Jadi andai kita dapat ilmu secara ilham, atau kita dapat ilmu lewat mimpi, atau dapat ilmu lewat kasab, ternyata itu bertentangan dengan Quran dan hadis, amalkan Quran hadis, tinggalkan itu yang datang tadi. Karena Quran hadis sudah dijamin selamat, dijamin terpelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita kada terjamin. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Contohnya orang bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimpi Rasulullah, ujar Rasulullah, isuk bulan Ramadan. Isuk bulan Ramadan. Ternyata isuk orang kada ada melihat bulan. Nah, apakah kita mengikuti orang atau kita mengikuti mimpi? Kan mimpi Nabi itu pasti benar. Kadang mungkin syaitan menyerupai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jar Nabi isuk bulan puasa. Nah, ternyata isuk kada ada orang melihat bulan. Nah, berarti ini sudah bertentangan antara mimpi itu yang merupakan hakikat bertentangan dengan syariat. Karena syariat Nabi kita, perintah Nabi kita, sumu li ru'yati, puasalah kamu karena melihat bulan Ramadan, bukalah kamu karena melihat bulan Syawal. Ini orang kalau sudah melihat bulannya, tapi ingat mimpi Nabi puasa isuk Ramadan. Nah, jumhurul ulama mengatakan bahwa dia wajib mengikuti sunnah, mengikuti kitab. Tinggalkan mimpi itu. Tinggalkan mimpi itu. Karena sunnah dan kitab itu dijamin terpelihara oleh Allah. Sedangkan mimpi ini, walaupun mimpi itu benar, tapi kadang-kadang kita yang bermimpi ini begitu bangun, kita bisa kada ingat lagi seluruh mimpi itu. Bisa hanya sebagiannya ingat. Barangkali ada sabda Nabi yang lain yang kita kada ingat lagi dalam mimpi itu. Bisa-bisa jar Nabi, esok Ramadan orang melihat bulan, kita kada mendengar lagi melihat bulannya itu. Kan kada menjamin. Siapa yang menjamin? Nah, jadi tinggalkan itu. Ikuti sunnah dan Quran. Kama waqa'a Syekh Abdul Qadir Al-Jilani hina ra'a nuran wa nudiya minhu ya Abdul Qadir anna rabbuk wa qad ahlaltu laka ma harramtu ala ghairik. Sebagaimana terjadi bagi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika beliau melihat cahaya. Beliau melihat cahaya. Nah, dalam cahaya itu berseru, wahai Abdul Qadir, aku Tuhan engkau. Aku Tuhan engkau. Dan aku halalkan bagi engkau perkara-perkara yang aku haramkan kepada orang lain. Nah, ini Abdul Qadir menjawab, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ikhsa ya la'in. Engkau syaitan, engkau bukan Tuhan. Pergilah engkau wahai yang terkutuk. Ini sudah bertentangan dengan sunnah, dengan Al-Quran. Maulah mengharamkan orang lain lawan Syekh Abdul Qadir halal kada mau. Begitu haram ya haram semuaan umat. Misalnya riba haram, semuaan haram, siapapun melakukan riba pasti haram. Ada membuat ya sebagian-sebagian itu. Nah, ini jelas sudah bertentangan dengan sunnah. Lalu Syekh Abdul Qadir yakin bahwa ini bukan Tuhan, ini adalah syaitan. Ikhsa ya la'in, pergilah engkau, mundurlah engkau wahai yang terkutuk. Faqal berkata, yang dalam cahaya tadi berkata, najauta minni, engkau selamat daripadaku. Nasara syaitan juga. Engkau selamat daripadaku. Walaqad adlaltu bihadhil waqi'ah katsirin min ahli tariq
sungguh banyak aku sesatkan orang-orang ahli tarikat dengan cara yang demikian itu, ujar Syaitan. Banyak orang-orang ahli tarikat itu sesat karena macam itu. Melihat cahaya, ada suara dalam cahaya. Engkau boleh aja melakukan ini, dijamin ini aku Tuhan. Nah, kalau kada punya ilmu menyikapi yang demikian, bisa memegang itu. Karena ini cahaya. Nah, makanya itu adalah Imam Abdul Hasan As-Sadili mengatakan mesti dibanding dengan kitab dan sunnah. Ditanding sesuai apa kada. Karena manusia itu selain daripada Rasulullah kada akan selamat daripada tipu daya syaitan tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Fahadhihi al-haqa'iq allati yulqiha al-haqqu ta'ala ala qulubi awliya'ih fayantiquna biha takunu awwalat mujmalah fa idza hafizta wa taqayyadta tabayyana ma'naha wa muwafaqatuha lisyari'ah wa idza la tafhamuha fatakiluha idal qailina biha wa la tantakidha alaihim bimujarradi sama'iha. Nah, ilmu-ilmu hakikat ini yang diluntarkan Allah ke dalam hati yang bersih itu secara jumlah, kadang-kadang kada diketahui apa maksudnya, apa tujuannya. Sesudah dicari, diperiksa, diteliti, ternyata sesuai, kada bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bila bertentangan, tinggalkan itu, kembali kepada Al-Quran dan hadis. Nah, sebahagian aulia Allah yang diluntarkan Allah ilmu-ilmu hakikat seperti itu, mereka itu menuturkannya langsung tanpa mereka sadari. Apa yang masuk ke dalam hati mereka karena kedahsatannya itu langsung mereka luntarkan kepada muridnya. Mereka luntarkan kepada orang umum. Maka yang diluntarkan itu pun sesuatu yang masih jumlah, yang masih belum terinci. Nah, bagi kita yang mendengar ini ada dua. Satu, kita periksa kitab-kitab. Apakah yang dikatakan oleh salah seorang aulia Allah tadi sesuai atau kada dengan apa yang ada dalam kitab-kitab yang sudah masyhur itu. Nah, kadang-kadang para aulia Allah itu di saat mereka dahsyat menerima ilham dari Allah, mereka langsung mengungkapkannya kepada muridnya, sehingga barang mantah yang dikeluarkan. Nah, kita yang jadi murid ini hanya ada dua kemungkinan. Satu, kita periksa apa yang dikatakan oleh Sidin tadi. Kita tanding dengan sunnah, tanding dengan Quran, tanding dengan perkataan-perkataan ulama-ulama terdahulu. Nah, bila itu sesuai, kita ambil. Bila kita mengerti, kita ambil. Wa idza la tafhamuha fatakiluha ilal qailina biha. Bila engkau tidak mengerti apa yang mereka ucapkan itu, kada paham kita. Cari kitab ini, cari kitab. Ada juga tandingannya kayak itu. Ada juga. Macam apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Hallaj. Beliau ditanya, "Ma fi jubbatik?" Apa wahai Syekh yang ada dalam jubah engkau? Nah, di waktu itu Sidin menjawab, "Ma fi jubbati illallah." Tidak ada di jubahku kecuali Allah. Nah, itu suatu perkataan yang mujmal, perkataan yang perlu dicerna, perkataan yang perlu dipahami. Nah, kalau kita paham apa maksudnya, apa tujuannya, kita ambil. Nah, wa idza la tafhamuha, bila engkau tidak paham, fatakiluha idal qailina biha, engkau serahkan itu perkataan kepada orang yang mengatakannya itu. Serahkan. Nah, kita kada paham apa orang Sidin ini kan. Boleh akan dua Sidin aja apa maksudnya.
Nah, mungkin kita kada paham, engkau serahkan itu perkataan kepada yang mengatanya. Wala tantakitha alaihim bimujarradi samaiha, dan jangan sekali-kali mencela mereka karena semata-mata mendengar perkataan seperti itu. Ngapa sih mujab nggak itu? Udah mungkin nggak itu? Nah, kada boleh kayak itu. Kalau nya paham, ambil. Kalau kada paham, serahkan kepada yang mengatakannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi semuaan pemberian Allah berupa ilmu, hikmah, ma'rifat dan kasyaf itu hanya kepada orang-orang yang mempunyai hati yang bersih daripada kekuturan makhluk Allah ini. Dan ini merupakan hadiah Tuhan kepada mereka yang patut untuk menerimanya. Jadi target kita dalam hidup di dunia ini mesti masuk di antara salah satu dua kelompok itu. Kalau kita bisa masuk dalam kelompok orang-orang yang melihat sesuatu itu, hatinya melihat itu adalah perbuatan Allah. Kalau kada di situ kita masuk ke kelompok yang kedua, bahwa hati kita merasakan kita selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila kita masuk antara salah satu dua kelompok itu, kita akan selamat. Kita akan selamat. Bila kita di luar daripada dua kelompok itu, kita akan masih banyak mengalami hambatan-hambatan di akhirat. Masih banyak mengalami hisab dan sebagainya di akhirat. Karena hati kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu ini. Jadi mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu dan kita berusaha juga, ya mudah-mudahan barangkali Allah memberi kita kada sekarang tahun kaina, sebelum mati paling kada kita dapat kedudukan satu di antara dua kedudukan tersebut. Amin ya rabbal alamin.